Halo guys, lanjut lagi kita Battle to the Heaven. Kedua telapak tangan yang melintasi langit akhirnya bertabrakan dengan keras menyebabkan suara ledakan dahsyat bergema di langit. Badai energi yang menakutkan menyebar ke seluruh langit ketika garis spasial hitam besar muncul di langit. Tabrakan energi yang sangat kuat. Pertarungan antar dojun seperti ini. Pikir Xiaoyan sedikit terkejut saat dia melihat retakan spasial besar yang terbentuk di langit. Sementara badai energi menyebar ke seluruh langit. Kedua sosok bergegas kembali dan kaki mereka bergesekan dengan udara kosong. Menyenangkan sekali, kekuatan Junes memang sedikit unik. Kata Gumao yang mundur beberapa langkah sebelum menstabilkan tubuhnya. Dia mengangkat kepalanya dan tertawa keras saat menatap Bing He yang telah dipaksa mundur lebih jauh. Tubuh Bing He bergetar di kejauhan saat dia menstabilkannya. Tangannya sedikit gemetar dan ekspresi muram melintas di matanya. Keterampilan segel dewa memang layak menjadi teknik rahasia Clan Gu. Kekuatannya begitu menakutkan. Suner mengerutkan keningnya ketika dia melihat bahwa Bing He hanya menderita luka ringan. Meskipun kondisinya menyedihkan, matanya melirik Gumao saat dia dengan lembut menegur, "Lin Tua, jangan buang waktu. Kita tidak punya banyak waktu untuk ini." Gumao dengan rendah hati mendengar kata Suner dan mengakui kata-katanya. "Nona, tunggu sebentar," kata Bing He segera berbicara ketika ekspresinya berubah mendengar kata Suner. "Ada apa? Apakah kepala lembah es berencana menyerahkan orang-orang?" kata Suner yang suaranya mengandung ejekan. Bing He tersenyum pahit. Matanya beralih ke Qing Hai dan Tiansung yang sedang bertarung melawan Gu Hao sebelum berteriak, "Tiansung, kembali!" Tiansung yang mendengar teriakan tajam dari Bing He segera menguatkan perhatiannya. Dia tidak mengatakan apapun kepada Qing Hai sebelum mundur dan sekejap muncul di samping Bing He. "Ketua, ada apa?" tanya Tiansung dengan suara rendah yang tidak pasti. Bing He mengabaikan Tiansung. Sebaliknya dia mengatupkan giginya dan menangkupkan tangannya ke arah Suner saat dia berbicara. "Masalah hari ini adalah kesalahan lembah sungai es. Saya meminta pengampunan nona muda ini jika kami telah menyinggung Anda." Tiansung di sampingnya melihat Bing He dengan wajah kusam ketika dia mendengar itu. Dia belum pernah mendengar Bing He mengucapkan kata-kata seperti itu. Sepertinya latar belakang orang-orang itu sangat luar biasa. Jika pihak lain hanya mengandalkan dua dojun, mustahil bagi mereka untuk membuat Bing He bertindak seperti ini. Jelas ada kekuatan menakutkan di belakang wanita misterius itu yang bahkan membuat Bing He nampak segan. "Bing He, apa maksudmu dengan ini? Apakah kamu mencoba membuang wajah lembah sungai es?" teriak Qing Hai. Dengan mundurnya Tiansung, ia tidak mungkin menghadapi Gu Hao sendirian dan segera mundur. Bing He mengabaikan teriakan marah dari Qing Hai. Meskipun dia benar-benar ingin mendapatkan tubuh racun menyedihkan, namun dia akan melepaskannya tanpa ragu-ragu jika hal itu akan menyinggung Clan Gu. Sekte jiwa mungkin tidak takut pada Clan Gu, tetapi lembah sungai es tidak memiliki kekuatan semacam itu. Suner juga merasa terkejut karena Bing He tiba-tiba berubah pikiran. Sepertinya orang ini telah menyadari identitas mereka. "Xiaoyan keke," kata Suner merenung sejenak sebelum menoleh ke arah Xiaoyan. Dia jelas menunggu keputusan Xiaoyan. Meskipun tindakan Suner tidak kentara, namun hal itu masih diperhatikan oleh kelompok Bing He. Mereka terkejut dan beralih ke Xiaoyan. Tindakan itu membuat mereka tahu bahwa meskipun latar belakang wanita misterius itu menakutkan, namun dia sepertinya mengikuti petunjuk Xiaoyan. "Saudaraku, lembah sungai es tidak akan ikut campur dalam masalah tubuh racun menyedihkan di masa depan," kata Bing He berbinar saat dia menangkupkan kedua tangannya dan berbicara dengan sungguh-sungguh. Xiaoyan melirik Bing He. Ia jelas mengerti mengapa Bing He memperlakukannya dengan sopan. Alasannya karena Suner. Dia tersenyum dan menjawab, "Ketua Bing benar-benar tahu bercanda. Masalah ini hanyalah kesalahpahaman. Karena Ketua Bing sudah mengatakan seperti itu, saya juga tidak akan mengganggu Anda." Bing He menghela napas lega setelah mendengar kata Xiaoyan. Baginya, kekuatan Xiaoyan tidak layak menakutinya. Namun dengan Clan Gu, dia harus hati-hati berurusan dengan mereka. Dengan campur tangan Suner saat ini, dia hanya bisa pergi dengan perasaan tak berdaya. "Nona muda, saya harap masalah hari ini tidak akan mempengaruhi hubungan apapun di masa depan," kata Bing He dengan suara yang dalam. "Saya juga berharap masalah hari ini tidak akan terjadi lagi untuk kedua kalinya. Kalau tidak, saya akan mengunjungi lembah sungai es," kata Suner sedikit tersenyum. Ekspresi Bing He sedikit berubah. Dia memaksakan senyum dan melambaikan lengan bajunya. Ruang di belakangnya menjadi terdistorsi dan tubuhnya perlahan menghilang ke dalam ruangan yang terdistorsi. Tiansung buru-buru mengikutinya. Mata Qing Hai tertegun saat menatap kelompok Bing He yang pergi. Hatinya mulai sedikit panik. Tubuhnya bergerak dan ruang di sekitarnya menjadi terdistorsi. Namun dia baru saja akan melarikan diri ketika dua pria tua muncul di sampingnya dan mencengkram kuat pundaknya. "Apa yang kau inginkan dariku?" teriak Qing Hai dengan marah.
Xiaoyan hanya menyeringai saat mendengar teriakan King Hai. Senyuman dingin muncul di sudut mulutnya. Bagaimanapun dia tidak akan beristirahat sampai sekte jiwa menghilang. Tubuh King Hai nampak tersegel oleh dua pria tua menyebabkan doqi di dalam tubuhnya berhenti mengalir dan tak dapat melarikan diri. Matanya dengan tajam menatap Xiaoyan saat dia dengan dingin berbicara. Jika kamu berani menyakitiku, sekte jiwa tidak akan melepaskanmu. Kata-kata yang arogan. Apakah sekte jiwa sehebat itu? Kata Gumao tersenyum aneh. Xiaoyan dan lainnya melangkah di udara kosong dan berhenti di depan King Hai. Meskipun aku tidak melakukan apapun padamu, sekte jiwa tetap tidak akan melepaskanku, kata Xiaoyan tersenyum tipis. Mata Xiaoyan kemudian beralih pada dua pria tua yang menyegel King Hai. Aku telah merepotkan senior berdua, kata Xiaoyan seraya menangkupkan kedua tangannya. Ini hanyalah perintah nona muda. Tidak perlu berterima kasih kepada kami, kata Gu Hao tersenyum dan melambaikan tangannya. Sundar menyeringai. Matanya beralih ke King Hai yang nampak buas saat dia bertanya, Xiaoyan keke, bagaimana rencanamu terhadap panatua yang terhormat dari sekte jiwa ini? Sebaiknya kita segel dia. Seorang panatua terhormat bukanlah pelindung biasa. Kemungkinan sekte jiwa akan mengalami kerugian jika kehilangannya. Dia mungkin berguna saat menyelamatkan guruku di masa depan, kata Xiaoyan. Kamu ingin menyegelku, jangan mimpi, teriak King Hai dengan ekspresi buas saat mendengar itu. Wajahnya tiba-tiba memerah saat doqi di dalam tubuhnya. Dengan paksa berusaha saat membebaskan diri dengan liar dari pengekangan dua pria tua. Hati-hati, dia ingin menghancurkan diri sendiri, kata Sundar dengan ekspresi berubah saat dia melihat wajah King Hai. Sundar menarik Xiaoyan dan mundur dengan kecepatan kilat. Wajah dua pria tua nampak tenggelam saat melihat itu. Kedua telapak tangan mereka dengan cepat menekan tubuh King Hai. Kami tidak bisa menghentikannya. Ini adalah penghancuran diri yang unik dari sekte jiwa, kata Gumao mengulurkan keningnya sebelum dengan cepat mundur. Gumpalan kabut darah merembes keluar dari kulit King Hai setelah keduanya mundur. Tubuhnya membengkak sebelum akhirnya meledak, menyebabkan badai energi ledakan menyapu langit. Di bawah ledakan badai energi, bahkan kelompok Xiaoyan hanya bisa menurunkan tubuh mereka. Kekuatan penghancuran diri dari seorang dojun benar-benar menakutkan. Jika mereka ditarik ke dalamnya, nasib mereka akan sangat menyedihkan. Energi badai yang mengamuk berlanjut selama beberapa menit sebelum perlahan menyebar, dan kabut hitam yang menutupi langit akhirnya menghilang. Seorang dojun tidak akan mati dengan mudah. Penghancuran diri semacam itu hanya akan menghancurkan tubuh fisiknya. Jika jiwanya lolos, sekte jiwa akan menemukan tubuh lain untuknya, kata Tianhuo agak menyesal dan menggelengkan kepalanya. Xiaoyan menghela napas mendengar itu. Bagaimanapun semua ahli dojun bukanlah orang biasa. Itu kecuali jiwanya bisa melarikan diri, kata Sundar di samping tersenyum saat melihat Xiaoyan menghela napas. Tatapannya menyapu langit saat cahaya keemasan muncul di matanya. Sesaat kemudian matanya tiba-tiba berhenti di hamparan langit yang kosong. Tubuhnya melesat dan sekejap muncul di tempat tertentu di udara kosong. Tangannya yang dibungkus sapi emas dengan kejam menghantam tempat kosong di depannya, menyebabkan celah spasial syukuran telapak tangan terbentuk. Tangan Sundar meringkuk saat garis spasial muncul dan kekuatan hisap melonjak. Kelompok Xiaoyan segera mendengar suara ketakutan yang tiba-tiba dipancarkan dari garis retakan spasial. Setelah itu tubuh spiritual dengan paksa ditarik keluar dari celah spasial. Tubuh spiritual baru saja muncul ketika jiwa King Hai melayangkan pukulan ke arah Sundar dengan kejam. Namun suara mendesis meletus saat tangannya menyentuh api keemasan, dan teriakan sengsara yang tajam bergema di langit. Sundar tersenyum tipis. Dia melambaikan tangannya dan nyala api emas melonjak keluar dan membungkus jiwa King Hai. Api emas yang membungkus jiwa King Hai dengan cepat menyusut di tengah teriakan sengsara yang tajam. Akhirnya berubah menjadi api emas ukuran telapak tangan. Sundar memegang api emas dengan tangannya dan bergegas ke bawah dan mendarat di samping Xiaoyan. Xiaoyan keke, aku akan memberikannya padamu, kata Sundar tersenyum seraya melemparkan api emas padanya. Kejutan melintas di mata Xiaoyan saat menerima api emas itu, dan memasukkannya ke dalam botol giok yang disegel api bening. Dia bisa merasakan jiwa King Hai dengan api bening sebelumnya. Namun dia tidak dapat menjangkau jauh ke dalam celah spasial. Tidak disangka Sundar berhasil melakukannya. Bukankah itu adalah api jatuh hati? Panatua Sukian akan marah padamu karena itu, kata Sundar tersenyum saat melirik api bening. Xiaoyan hanya menggelengkan kepalanya tanpa daya dan tersenyum getir. Jika kamu tidak muncul kali ini, sepertinya aku akan sulit untuk melarikan diri, kata Xiaoyan. Nona muda menerima berita tentangmu yang datang ke dataran tengah dan dengan paksa membawa kami berdua keluar dari alamku. Untungnya kamu baik-baik saja. Kalau tidak, Nona muda akan benar-benar meledak, kata Gumao tersenyum. Lintua, apa yang kamu katakan? Kata Sundar dengan kemerahan cerah muncul di wajahnya saat dia menegur. Baiklah, aku tidak akan mengatakannya lagi, kata Gumao tergesa-gesa melambaikan tangannya.
Setelah melihat penampilan Suner yang malu seperti gadis kecil, Gu Mao bertukar pandang dengan Gu Hao di sampingnya. Di alam Gu, Suner selalu menjaga emosinya. Jarang ada orang di klan yang bisa membuatnya tersenyum. Sikapnya yang dingin dan acuh tak acuh bersama dengan statusnya yang istimewa, menyebabkan dia tampak seperti seorang dewi, membuatnya sulit bagi orang lain untuk mendekatinya. Namun mereka tidak pernah menyangka seorang dewi muda akan mengungkapkan perasaan seperti gadis kecil di depan Xiaoyan. Hal ini menyebabkan keduanya merasa senang dan tidak berdaya. Dengan posisi Suner di klan Gu, sangat sulit jika Xiaoyan ingin bersamanya, bahkan jika dia adalah keturunan dari orang itu. Selain itu, jika perasaan Suner terhadap Xiaoyan menyebar ke alam Gu, hal itu akan segera menimbulkan gelombang besar. Akan ada banyak pria muda jenius dari klan Gu yang marahnya akan melangkah maju. Xiaoyan juga tersenyum saat melihat kemerahan samar di wajah Suner. Dia merasa senang dan bangga. Watak Suner seperti teratai murni yang tidak wajar. Mungkin itu karena garis keturunannya dan hal-hal biasa akan mengalami kesulitan untuk menyebabkan emosinya berubah. Untungnya, sebelum Dewi masa depan ini bisa sepenuhnya menguasai emosinya, Xiaoyan telah menempatkan jejak yang sangat sulit dihilangkan di dalam hatinya. Jejak itu memungkinkan Xiaoyan berhasil menarik Dewi sempurna yang diinginkan oleh banyak orang ini akan jatuh ke dalam pelukannya. Xiaoyan mengalihkan pandangannya dan menatap Xiaoyi yang berdiri diam di belakangnya. Dia baru saja akan mengatakan sesuatu ketika dia menemukan bahwa mata kedua wanita itu saling bertabrakan. Dia bisa merasakan suhu di sekitarnya menunjukkan peningkatan. Xiaoyan terbatuk sebelum menghadap Suner dan memperkenalkan Xiaoyi. Ini adalah dokter peri kecil, kata Xiaoyan. Xiaoyi dan Suner sedikit tersenyum dan mereka maju selangkah. Keduanya mengulurkan tangan dan berjabat tangan yang berguncang di depan mata Xiaoyan. Senyum di wajah Xiaoyan tiba-tiba menegang saat dia menemukan aliran dosi racun dan api emas perlahan naik dari kedua tangan mereka. Dua wanita yang luar biasa telah memulai perbandingan naluri di depan Xiaoyan di saat pertemuan pertama mereka. Doci racun dan api emas bertabrakan dan berbaur dengan tenang. Suara mendesis kecil dan riak energi meletus dari tangan yang bersentuhan. Perubahan tak terduga ini menyebabkan dua pria tua terkejut. Tatapannya dengan hati-hati menyapu Xiaoyi saat kejutan melintas di mata mereka. Penampilan Xiaoyi dan sikapnya bahkan tidak kalah dengan Suner. Selain itu, yang paling mengejutkan adalah kekuatan Xiaoyi. Seorang ahli muda Dojun memang cukup mengejutkan. Apa yang begitu baik tentang Xiaoyan ini? Mengapa dia memiliki begitu banyak wanita luar biasa di sampingnya? Pikir Gu Mao. Apa yang kalian berdua lakukan? Kata Xiaoyan terkejut dan buru-buru mengulurkan tangannya, namun keduanya telah menarik tangan mereka bersama. Aku sudah lama mendengar bahwa tubuh racun menyedihkan dari kakak Xiaoyi benar-benar kuat. Aku merasakannya sekarang setelah kita bertemu. Terima kasih telah merawat Xiaoyan keke selama ini, kata Suner sedikit tersenyum. Dia dengan lembut mundur selangkah dan menggosok tangannya dengan lembut. Aku juga mendengar Xiaoyan menyebutmu berkali-kali. Anda memang seorang wanita yang diberkati surga. Tidak heran Anda selalu ada di pikirannya, kata Xiaoyi menjawab dengan senyum hangat. Meskipun kedua wanita ini nampak sangat hangat ketika mereka berbicara, Xiaoyan bisa merasakan keanehan dalam suara mereka dan tersenyum getir di dalam hatinya. Ada perasaan samar dari keduanya yang menolak untuk menyerah pada yang lain. Mungkinkah ini pertentangan antara dua wanita luar biasa? Baiklah, masalah ini sudah selesai. Kita akan istirahat sebentar. Ini bukan tempat yang bagus untuk mengobrol, kata Xiaoyan. Dia memimpin dan mendarat di rumah klan Ye. Suner dan lainnya mengikuti di belakangnya. Ye Chong dan semua anggota klan Ye buru-buru melangkah maju setelah kelompok Xiaoyan mendarat. Setelah pertempuran mengejutkan hari ini, Ye Chong akhirnya menyaksikan kemampuan Xiaoyan dan bala bantuannya. Bahkan faksi sekuat Lembah Hes telah dipaksa kembali dengan putus asa meskipun telah mengirim semua orang terkuat mereka. Cerita pun selesai. Nantikan spoiler selanjutnya, guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yo guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek, mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.